Wah, senang sekali kalian sudah siap untuk beribadah sekolah minggu online. Ini apa kami ke? Kamu Lagi Boy, ngapain kami ke begini? kami lagi menyapa adik-adik di rumah karena Oh. sekarang sedang ibadah sekolah minggu online, Boy. Halo teman-teman. Iya, kamu sapa mereka dulu, Gi. Teman-teman apa kabar? Ada teman-teman, adik-adik bilang hai sama Boy. Hai, apa kabar teman-teman? Ngomong, kamu kemana aja? Aku, Kami kan baru lihat di Kesa juga nggak datang. iya kami ke. Aku masa ketinggalan terus kami ke. Tinggalan apa? Coba duduk sini juga, duduk sini. Nah, duduk sini sama kami ke. Begini kami ke. Aku ke sekolah minggu kan lihat adik teman-teman. Waktu aku ke sekolah minggu, aku sendirian terus. Kamu ke sekolah minggu Iya kami ke. minggu lalu, minggu lalunya lagi. Aduh, sendirian Minggu terus aku. Aduh, rupanya kamu ketinggalan berita ya. Aku ketinggalan mau kemana Ya, ya? jadi sudah 3 minggu ini adik-adik BTC Kids Oh. ibadahnya online. Oh. Begitu. Oh, Makanya begitu, sekarang teman-teman. ini menyapa adik-adik semua. Oh, jadi semuanya online Iya, sekarang. sekarang semuanya online. Tahu nggak kenapa? Oh, Kamu kan juga belajar di rumah kan? iya kami ke. Ya, sini duduk lagi. Karena, sini. Nah, Boy dengerin kami ya. Iya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita harus percaya sama Tuhan ketika masa sulit datang. Oh iya. Boy tahu nggak? Adik-adik Nggak tahu kan? tahu. Hari-hari ini bangsa kita sedang dalam masa sulit. Banyak sekali orang yang sakit. Itu loh, virus itu, virus corona. Itu kami ke. Kita sedang mengalami masa sulit, Boy. Karena itu kita harus mendengarkan anjuran pemerintah. Harus berdoa kami ke. Kita harus berdoa dan kita harus mendengarkan anjuran pemerintah bahwa kita semua belajar di rumah, Belajar di rumah. ibadah di rumah, Ibadah di rumah. kerja di rumah. Bekerja di rumah. Gitu. Makanya mama papa juga kerja di rumah kan? Iya. Nah, tapi kita harus tetap ke sekolah minggu. Ke sekolah Online. minggu walaupun Adik-adik tahu nggak kenapa online. kita harus sekolah minggu? Kenapa kak? Ada 4 alasan kenapa kita ke sekolah minggu. Yang Ada pertama, 4. karena kita mengasihi Tuhan. Yeah. Yang kedua, karena kita mau belajar firman Tuhan. Iya. Yang ketiga, karena kita mau membawa teman kepada Tuhan. Betul kami Dan ke. yang terakhir, yang keempat, Yang keempat karena apa, kita Kak? mau hidup benar setiap hari. Oh gitu. Aku mau hidup benar setiap hari. Teman-teman juga Tentu kan? saja kita harus hidup benar setiap hari. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam masa sulit. Adik-adik, di masa sulit ini yang harus kita lakukan hanya satu. Ya. Percaya sama Tuhan. Siap. Adik-adik siap untuk ibadah hari ini? Oke. Yuk kita siapin hati, kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita nanti mau dengar firman Tuhan. Yuk semuanya kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh ibadah lagi, kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh bertemu dengan kakak-kakak kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit, bangsa kami ada di dalam masa yang sulit, hari ini kami mau belajar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kami harus percaya sama Tuhan dalam masa sulit. Kami mau siapkan hati kami mau memuji, menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Yeay. Ayo teman-teman semuanya. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in
deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Luar biasa, semuanya semangat untuk Tuhan ya. Pasti juga semangat mau dengar firman Tuhan, betul? Betul. Ya semuanya, kita sebelum dengar firman Tuhan, siapkan hati, kita mau bilang, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana. Sehingga kami apa Bapa? Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang hari ini kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih sama kalian. Tapi jawab dengan jujur ya. Apakah teman-teman kalian, apakah tetangga kalian tahu kalau kalian adalah orang Kristen, pengikutnya Tuhan Yesus? Nah adik-adik, salah satu masa sulit yang akan kalian hadapi dalam hidup kalian adalah saat orang lain tahu kalau kalian ternyata pengikut Tuhan Yesus. Kalau kalian ternyata orang Kristen, ya beberapa orang mungkin akan berpikir, wow keren, ikut Tuhan Yesus bagus banget. Dan mereka mulai mau juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga mulai mengikuti kamu. Juga ikut ke gereja, beribadah, ke sekolah minggu, mencari Tuhan. Tetapi mungkin ada beberapa orang lain lagi gak senang, tidak suka
kalau kalian cari Tuhan Yesus, tidak suka kalau kalian menjadi orang Kristen. Ini juga terjadi adik-adik pada 3 remaja laki-laki dalam Alkitab. Nama mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak muda Israel yang menjadi budak di negara lain, dan negara itu bernama Babel. Adik-adik, meskipun mereka berada di negara di mana orang menyembah Tuhan yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah menyembah Allah yang lain kecuali menyembah Tuhan Yesus, kecuali berdoa kepada Tuhan Yesus yang sejati, Tuhan yang hidup. Dan mereka percaya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, Tuhan Yesus pasti tolong mereka. Sampai suatu hari adik-adik, Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dirinya, bentuknya sama dengan dirinya. Tinggi patung itu kurang lebih 90 kaki tingginya. Ya, kurang lebih 27 meter. Nah, atau setinggi gedung 7 lantai. Wow, tinggi sekali ya adik-adik. Dan patungnya terbuat dari emas murni. Semuanya emas. Bukan lapisan emas, tapi semuanya emas. Lalu raja mulai mengutus bawahannya untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh rakyat Babel. Pengumuman. Dengarkan kalian orang yang datang dari setiap bangsa. Ini titah Raja Nebukadnezar, dan kalian harus taat melakukannya. Dengar, setiap kali kalian mendengar suara trompet, kalian mendengar suara itu, kalian semuanya tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Dan jika kalian tidak melakukannya, kalian akan segera dilemparkan ke tungku api yang menyala-nyala dan tidak ada ampun. Dengarkan baik-baik, ini titah raja yang harus kalian laksanakan. Itulah adik-adik titah raja yang disampaikan kepada seluruh rakyat Babel saat itu. Suatu hari adik-adik, ketika suara trompet terdengar, semua orang mulai berlutut, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Mereka mulai menyembah patung yang raja dirikan. Semua orang, kecuali 3 orang muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk sujud kepada patung yang raja buat. Dan berita ini pun sampai ke telinga raja. Dan Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap. Dan ini yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, benarkah apa yang aku dengar? Apakah kalian tidak menyembah patung emas yang aku buat, yang aku dirikan untuk disembah? Kalian akan mendengar sangkakala lagi. Dan ketika kalian mendengarkannya, sujudlah menyembah kepada patung yang aku buat. Jika kalian melakukannya, itu sangatlah baik, dan mungkin aku akan memberikan kedudukan tambahan kepada kalian. Tetapi jika tidak, dengar baik-baik, kalian akan aku lemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Camkan itu. Adik-adik, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab, kami mungkin akan dilempar ke dalam tungku yang menyala, tapi kami tetap akan menyembah Tuhan yang kami layani. Kami tetap percaya kepada Yesus yang kami sembah, dan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu menolong kami dan mengeluarkan kami dari perapian yang menyala-nyala dalam keadaan hidup. Kami tahu itu Dia bisa menolong kami. Bahkan jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami,
tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kami tetap akan menyembah Yesus Tuhan yang kami sembah saat ini. Nah adik-adik, jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat Raja Nebukadnezar semakin marah. Dia lalu mulai mengutus orang untuk memanaskan tungku api 7 kali lebih panas dari biasanya. Lalu adik-adik, Raja Nebukadnezar memerintahkan prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Para prajurit pun mengikat mereka dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas dari biasanya, adik-adik. Nah adik-adik, menurut kalian, waktu itu apakah waktu yang baik atau waktu yang buruk, yang sulit yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu? Ya, jelas sekali adik-adik, waktu yang sulit dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ya, raja sedang mencoba untuk membunuh mereka. Begitu juga dengan kita hari-hari ini adik-adik. Sedang melalui masa-masa yang sulit. Kalian juga sedang mengalami masa-masa yang sulit, papa mama. Mungkin di saat masa-masa sulit ini, ada orang-orang di sekitar kita yang mulai mengolok-olok kita, menjauhi kita karena kita orang Kristen, karena kita berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita. Dan mereka mulai mentertawakan kita, seakan-akan tidak ada pertolongan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Dan orang-orang berpikir kita sedang menyembah Tuhan yang salah. Adik-adik, setiap orang pasti melalui masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan yang harus kalian ingat dan kalian yang harus benar-benar ingat adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus ketika masa sulit itu datang. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup menolong kalian, sanggup menolong papa mama kalian. Dan kalian tetap harus percaya itu, sekalipun orang-orang di sekitar kalian tidak mau percaya. Dan ingat adik-adik, Tuhan pasti menolong kalian, pasti menolong kita, pasti menolong papa mama kalian untuk melewati masa-masa sulit saat ini. Nah adik-adik, begitu juga saat itu merupakan hal yang paling sulit dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan adik-adik, mereka mengalami masa yang sangat sulit, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka. Lalu adik-adik, tahukah apa yang terjadi setelah itu? Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian, dia kaget luar biasa. Kenapa adik-adik? Dia berpikir, kan 3 orang yang aku masukkan ke dalam api, kok ada 4 ya? Adik-adik, artinya apa? Kalian pun sudah tahu. Raja Nebukadnezar waktu itu melihat ada malaikat Tuhan menyertai dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus mengirim penyelamat. Tuhan Yesus menolong mereka karena kepercayaan mereka yang luar biasa. Iman mereka tidak tergoyahkan. Bahkan sekalipun nyawa mereka taruhannya, mereka tetap menyembah Tuhan yang benar. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yang mampu menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari lidah-lidah api yang menyala-nyala, sekalipun 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan akhirnya adik-adik, kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah, percaya kepada Tuhan ketika memasuki masa-masa sulit. Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Adik-adik, percayalah, Tuhan Yesus pasti melalukan kita dari masa-masa sulit saat ini. Nah, tadi kan udah dengerin firman Tuhan. Sekarang, ayo kita memuji Tuhan lagi yuk. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku.
Penny si merpati pada dahan yang kecil. Pete si merpati adalah seorang ayah yang bahagia dengan kedua anak perempuan dan satu anak pria. Dia sangat bersemangat dan sangat bangga pada keluarganya. Ketika mereka semua duduk di sarang mereka di atas pohon yang besar di sebelah rumah putih, Pete menceritakan kepada semua anaknya bahwa dia bangga dengan mereka dan bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan mereka. Dia mengajarkan kepada mereka jika mereka akan menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia mengatakan itu semua kepada mereka bahwa suatu hari mereka akan belajar bagaimana terbang. Namun, ia mengatakan bahwa karena mereka masih muda, mereka tidak memiliki cukup bulu untuk terbang, sehingga mereka akan harus tinggal di sarang dan tidak mencoba untuk terbang pergi sementara ia pergi untuk mencari makan. Alih-alih mendengarkan ayahnya, Penny si merpati mulai bersemangat. Dia mulai melompat-lompat, berseru dan berteriak. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau karena ayah sedang pergi sekarang. Adik-adik, dia mulai melompat-lompat di sekitar dan melompat naik dan turun dalam sarang. Kakak dan adiknya mengatakan kepada dia untuk tenang dan mengingatkan apa yang ayah mereka katakan. Mereka menyuruhnya untuk tidak mencoba keluar dari sarang. Baru saja mereka mengatakan itu, Penny melompat begitu tinggi dan Penny jatuh keluar dari sarangnya. Sepertinya seolah-olah dia akan menghantam tanah dan mati. Tapi bukannya menghantam tanah adik-adik. Dia mendarat di cabang tipis kecil dan itu hampir tidak bisa menahannya. Dia hampir tidak bisa bertahan. Dia mulai gemetar. Seketika dia menyadari bahwa dia dalam kesulitan besar. Adik-adik, ketika Pete kembali ke sarang, ia segera melihat Penny. Dia terbang mendekati Penny dan mencoba untuk menenangkannya. Dia harus mendarat di cabang sebelah Penny duduk sehingga cabangnya tidak akan patah. Ayah berkata seharusnya Penny mendengarkannya karena sekarang dia berada dalam masalah serius. Dia mulai berbicara dengan gadis kecilnya dan dia berkata kepadanya, "Jangan melihat ke bawah. Lihatlah pada saya." Dia mengulangi lagi, "Jangan lihat ke bawah. Lihatlah ayah saja. Sekarang dengarkanlah Penny. Tetap saya dan ambillah satu langkah ke arah saya. Kamu dapat melakukan Penny." Tepat ketika Penny mulai melangkah maju, cabang mulai bergoyang dan bergerak dan dia mulai kehilangan keseimbangan. Salah satu langkah yang salah dan hidupnya akan berakhir jika saja ia melihat ke bawah, mengalihkan matanya dari ayahnya dan berhenti mendengarkan dia, dan dia akan jatuh. Penny sedang melalui waktu yang sulit. Kita semua akan melalui masa sulit, tetapi dalam masa sulit itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba seekor kucing bergegas menghampiri cabang yang lain pada pohon yang sama. Dia mengatakan kepada Penny untuk datang ke arahnya. Si kucing berkata, Meong, aku tahu kau dalam masalah dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, percayalah kepadaku. Lagi pula, aku lebih dekat denganmu. Yang harus kau lakukan adalah datang mendekat denganku. Aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan melukai kamu. Kemarilah, burung kecil. Sementara Penny menolehkan kepalanya untuk melihat si kucing.
dia nyaris terjatuh. Ayahnya berseru, "Penny, jangan melihat kepada kucing. Lihatlah ayah." Si kucing terus berkata bahwa dia akan menyelamatkan Penny, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dia. Adik-adik, ketika masa sulit datang, kalian harus percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kalian. Alkitab berkata dalam Amsal 20 ayat 22, "Nantikanlah Tuhan dan Dia akan menyelamatkan engkau." Adik-adik, ketika kalian meragukan bahwa kalian dapat hidup untuk Tuhan, kalian perlu untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kamu. Ketika iblis mencoba untuk mengungkit kegagalanmu di masa lalu, kalian perlu untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kalian. Percayalah kepada Tuhan ketika masa sulit datang. Lebih banyak bahaya bahkan datang kepada Penny si merpati ketika seekor ular datang melata dekat pagar di samping pagar di sebelah pohon. Sang ular memberitahu Penny untuk melihat dia. "Hehe, aku adalah ular besar dan kamu tidak akan bisa selamat. Kamu akan jatuh dan mati. Jika kamu jatuh dan tidak mati, maka aku akan memakanmu. Jatuhlah, burung kecil, jatuh. Kamu bisa melakukannya. Lihatlah ke bawah kepadaku dan jatuhlah. Kamu dapat melakukannya. Percayalah kepadaku," kata si ular. Penny begitu ketakutan. Dia membutuhkan perlindungan seseorang. Nah, adik-adik, sama seperti Penny membutuhkan seseorang untuk melindungi dia dalam masa sulit ini, kalian juga perlu untuk percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Adik-adik, ketika seseorang mengganggu kalian di sekolah, kalian perlu percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Ketika kalian berjalan di jalanan, kalian perlu percaya kepada Tuhan untuk melindungi kalian. Percayalah kepada Tuhan ketika masa sulit datang. Para musuh terus berdatangan kepada Penny si merpati. Tepat di bawahnya di rumput ada seekor anjing yang kejam dan yang dia inginkan adalah supaya Penny jatuh. Jadi dia mulai mengejek Penny dengan julukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa Penny sangat jelek dan dia lebih jelek dari anak bebek. Yang dia lakukan hanya menghina Penny. Anjing itu jelas-jelas sangat jahat. Yang dia inginkan adalah supaya Penny jatuh dari dahan. Penny sangat tergoda untuk berkata, Diam kau. Kamu yang jelek. Dia sangat tergoda untuk berdosa. Ayahnya berseru kepadanya sekali lagi, "Lihatlah pada ayah, Penny. Saya tahu kamu dalam kesulitan. Lihatlah, lihat saya. Percaya padaku," kata ayah. "Jangan melihat ke bawah. Jangan menoleh. Lihatlah kepadaku dan percayalah kepadaku." Adik-adik, Penny dalam masa sulit, dan selama masa sulit itu dia tergoda untuk berdosa. Ketika kalian melalui masa sulit, kalian akan tergoda untuk berdosa. Ketika seorang mengejek kalian, kalian akan tergoda untuk melawan dan balas mengejek mereka. Ketika kalian marah, kalian akan tergoda untuk mengumpat. Masa sulit akan menggoda kalian untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya kalian perlu percaya kepada Tuhan dalam masa sulit untuk menjaga kalian dari dosa. Sementara cabang yang Penny hinggapi mulai berayun dan angin mulai bertiup kencang, semua hewan yang menginginkan burung itu jatuh terus berteriak, Percayalah. Lihat ke bawah. Kucing membenci burung. Semua ia ingin lakukan adalah menerkamnya. Ular ingin memakannya. Dan anjing di tanah itu sekedar kejam. Yang ia inginkan adalah bagian untuk menyakiti Penny. Mereka semua seperti musuh kita, iblis.
Ketika ayahnya mulai bergerak maju mendekat ke arahnya, ia mulai berteriak, "Percayalah kepadaku, percayalah, aku di sini. Aku akan melindungimu, aku akan menyelamatkanmu. Melompatlah." Penny akhirnya mengambil lompatan terbesar dalam hidupnya, dan ia melompat. Sementara Penny melompat di udara, ia mendarat tepat di pelukan ayahnya. Dia mulai menangis dan dia mengatakan bahwa dia menyesal karena tidak mendengarkan ayah. Ayahnya memeluk dengan sayapnya dan memaafkannya. Ayah berkata kepadanya bahwa dia sudah aman sekarang. Ayah senang karena Penny percaya pada ayah. Hari ini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan percaya kepada Tuhan ketika dalam masa-masa sulit datang? Adik-adik, apakah kalian akan percaya kepada Tuhan untuk bersama kalian di masa-masa sulit? Untuk menjaga kalian dari dosa, untuk melindungi kalian, dan untuk menyelamatkan kalian dari musuh? Dia memanggil kalian sekarang dan dia mengatakan, lompat! Percayalah kepada saya, lompatlah. Jika kalian melakukannya, maka suatu hari kalian akan berada di surga bersamanya. Dan dia akan merangkul kalian karena kalian akan bersamanya selamanya. Jika kalian siap untuk mengambil lompatan bahwa kalian ini, aku ingin berdoa untuk kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku membuat keputusan bahwa ketika masa-masa sulit datang, saya akan menaruh kepercayaan saya kepadamu untuk melindungiku, untuk menyelamatkanku, dan untuk menjagaku dari dosa. Saya memberikan hati saya dan hidup saya hari ini. Aku melompat di dalam pelukanmu. Bantu saya untuk tidak pernah melihat ke belakang. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di WTC Kids Online dengan Kak Natasha. Hari ini kita akan membuat kreativitas yang sangat menarik. Beda dari yang biasanya. Karena apa? Karena adik-adik sekarang kan sedang ada di rumah. Jadi adik-adik bisa bantu mama, papa, kakak, koko, cece, mbak untuk menyiapkan sarapan. Apa ya itu ya? Ini dia, jeng 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 jeng, sandwich atau roti isi. Roti isi ini bisa diisi dengan berbagai macam, bisa dengan selai, bisa dengan coklat. Tapi hari ini spesial, isinya telur dan sayur-sayuran. Oke, kita akan buat ya. Roti, telur, timun yang sudah dipotong-potong, wortel, mentega, dan mayones. Oke, kita buat ya. Pertama-tama rotinya kita oleskan dulu dengan mentega. Oles, oles, oles. Di oles. Kemudian kita tambahkan dengan mayones. Tambah mayones ya. Kalau adik-adik suka pakai saus sambal atau saus tomat, boleh ya ditambahkan. Setelah itu kita taruh telurnya. Boleh pilih dengan telur dadar atau telur mata sapi. Kita taruh di sini ya. Setelah itu kita taruh wortel. Kasih wortel.
Oke. Setelah itu, selanjutnya kita taruh ke timun. Susun deh. Nah, sudah. Kita tutup ya. Kita tutup. Hop. Nanti kita potong. Kita potong jadi 2. Nah, roti sandwichnya sudah jadi ya. Adik-adik bisa membuat ini di rumah dengan bantuan orang dewasa. Selamat menikmati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Nah teman-teman, wah keren banget ceritanya tentang Sadrak, Mesak dan apa kami ke? Abednego. Oh iya, Abednego. Tahu kan apa yang mereka lakukan dalam masa sulit? Iya, mereka tetap berdoa, tetap beribadah sama Ya, Tuhan. betul. Iya enggak? Iya, dan mereka tetap percaya sama Tuhan. Iya, Nah, percaya. adik-adik, karena hari ini kita sudah selesai ibadah Ya. sekolah minggu online-nya. Yuk, siapa yang di sini mau belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Saya kami ke teman-teman Percaya juga. sama Tuhan walaupun dalam masa sulit. Oke, aku Kita mau. berdoa yuk. Yuk, Kita kami berdoa ke. yuk sama Oke, teman-teman kami nih, Boy. ke. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam masa-masa sulit. Kami mau belajar untuk tetap percaya sama Tuhan dalam masa sulit yang sedang kami alami hari-hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami tetap mengasihi Tuhan dan percaya sama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah teman-teman, aku mau ibadah online terus Minggu depan datang lagi ya. Oh tentu kami ke. Minggu depan temenin kami ke lagi. Pasti. Oke, kalau gitu adik-adik, sekarang kami bilang bye dulu. Bye. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Dah.